Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, dan Kau yang berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang memperhatikan kehidupan kami semuanya. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah yang maha tinggi, mengalir menguasai tubuh, jiwa dan roh kami. Berkati Bapa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Lawat kami semua. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu, yang selama ini bergumul mohon jawaban-Mu. Engkaulah jawaban kami. Engkau jawab Tuhan setiap seruan doa anak-Mu. Kami percaya Engkau yang sanggup menolong kami semua, sanggup membela untuk setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Kita berbagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tema yang saya sampaikan saat ini, Allah memperhatikan. Jadi temanya adalah Allah memperhatikan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 126. Begini bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih saudara. Yang disebut Sion itu orang-orang kudus, kumpulan orang-orang kudus. Yang disebut kudus itu orang-orang yang percaya akan korban Kristus. Sion itu berbeda dengan Sionis. Saudara melihat di YouTube ada gerakan Sionis, itu tidak. Saya tidak akan menyampaikan mengenai Sionis, tetapi saya sampaikan Tuhan memulihkan keadaan Sion. Yang disebut Sion itu kumpulan orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya diperhatikan Tuhan? Nah sekarang ini 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Ini jadi orang kudus itu menjadi bait suci. Silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Jadi saudara, saya ulang lagi, yang disebut kudus, Sion itu kumpulan orang-orang kudus adalah orang yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, ditebus, disucikan menjadi bait Roh suci, menjadi tahta Roh Kudus hidupnya. Itu 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayat 17-nya, jika ada orang yang membinasakan, mengusik bait suci, Allah itu akan membinasakan orang itu. Orang yang mengusik, yang mengganggu, itu Allah yang akan menghadapi, seperti janjinya Tuhan kepada Abraham. Itu Kejadian pasal 12 ayat 3. Siapa yang memberkati kamu Abraham, akan kuberkati. Siapa yang mengutuk kamu, akan kukutuk. Itu kebenaran firman, dan itu berlaku sampai sekarang, saudara. Kalau hidup kita menjadi tahta Roh Kudus, Galatia pasal 5 ayat 22 ayat sampai 23, saudara baca di sana. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau dalam hidup kita ini sebagai bait Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu ada buahnya. 1, ada kasih, ada sukacita untuk menghadapi masa depan, penuh sukacita, penuh pengharapan. Ada damai sejahtera, damai dengan Bapa surgawi, berdamai dengan sesama. Ada kesejahteraan, pemeliharaan Tuhan. Ada kesabaran, ada kemurahan, orang itu murah hati. Ada kebaikan, ada kesetiaan, setia pada Tuhan, setia dengan sesama. Kesetiaan ini sangat penting. Kelemah lembutan, ada penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ini karya Roh Kudusnya. Selanjutnya, saudara, kalau Roh Kudus bertahta dalam hidup kita, Roma pasal 8 ayat yang ke-11, ya silakan. Roma 8 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Terima kasih. Jadi kalau Roh Kudus bertahta dalam hati kita, tubuh, jiwa, roh kita ini tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Tanggung jawabnya Tuhan. Ini bisa membangkitkan tubuh kita. Kalau dalam Mazmur pasal 126 tadi katakan, Allah melawat, membangun, memulihkan keadaan Sion, dipulihkan. Itu dalam perhatian Allah sedemikian. Jadi untuk pemulihan itu karya Roh Kudus yang bergerak untuk memulihkan, mengangkat keadaan kita. Karena apa? Kristus itu adalah kepala hidup kita. Amin. Kristus adalah kepala hidup kita. Kolose pasal 1 18 sampai 23 saudara baca.
Kitab Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari dalam segalanya, dalam segala sesuatu. Jadi Kristus itu adalah kepala tubuh. Ini pekerjaan Tuhan yang terakhir adalah mempersatukan organisme tubuh Kristus. Itu karya Roh Kudus, saudara. Jadi tubuh Kristus itu tidak hanya satu organisasi, tapi dari berbagai organisasi gereja di seluruh dunia. Ini mutlak karya Roh Kudus yang memakai hamba-hambanya pada akhir zaman, yang dilengkapi dengan kuasa hikmat dan makrifat Allah. Jadi kekuatan kuasa hikmat makrifat itu nanti yang mengambil peranan sepenuhnya. Ya, terus Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hatinya dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. ini ayat 21, saudara, kita perhatikan. Allah itu memperhatikan bukan cuma bangsa pilihan keturunan Abraham, tetapi juga di luar bangsa Israel. Diperhatikan. Hidup kita dulu yang jauh dari kebenaran diperhatikan Allah, ditebus oleh darah Yesus Kristus supaya kita mendapatkan keselamatan. Amin. Ditebus, dijadikan Sion orang-orang kudusnya. Ini perhatian Allah sekali lagi, bukan hanya satu untuk keturunan Abraham saja, tetapi untuk segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Jadi ingat, kesatuan organisme tubuh Kristus yang bisa itu dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang ada di dunia. Ini sangat diperhatikan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudara, ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menetapkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, terus Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. jadi Rasul Paulus itu memberikan nasihat, ayat 23. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Teguh dalam iman, tetap percaya, berharap sepenuhnya di dalam kekuatan Injil. Itu adalah pembelaan Allah, baik untuk orang-orang berdosa. Sekali lagi, di luar bangsa Israel itu bangsa kafir, bangsa yang tidak dipilih waktu itu. Tapi dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota, yang percaya itu mendapatkan kekuatan yang dari Allah. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 1 mengenai Injil ayat 16 dan 17, ini biarlah menjadi berkat untuk kita. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu orang yang dibenarkan karena percaya korban Kristus. Jadi berita Injil itu berita mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, diberitakan untuk segala suku, kaum, bangsa dan bahasa di muka bumi. Siapa yang percaya itu mendapatkan kelepasan hidupnya. Itu perhatian Allah yang besar. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 17. Ayat 14 dan 15 maksud saya, ini sumbernya saudara. Sumber kekuatan yang diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Mengapa ini selalu saya sampaikan? Supaya ini bertahta dalam lubuk hati kita firman ini, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Yesus Kristus Allah yang maha besar memperhatikan umatnya itu adalah dia menyerahkan dirinya, tangannya rela dipaku. Itu sebetulnya dosa-dosa kita, kesengsaraan kita, sakit penyakit kita yang dipikul, ditanggungnya. Kalau orang itu berdosa, itu dicatat di sana. Di situ ada dakwaan, ancaman, hukuman di neraka. Tetapi ayat kitab suci ini mengatakan itu semua ditiadakannya. Tuhan menghapus dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, sekarang maju lagi ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ini untuk mengalahkan kuasa maut, pemerintahan jahat, penguasa jahat, penghulu jahat, roh-roh jahat di udara. Itu dengan memakukannya di kayu salib. Kalau Yesus Kristus saat itu tidak disalib, iblis masih melalang jagat, kekuatannya masih full. Tetapi seiring Yesus Kristus mati, kuasa iblis dilucuti. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita, itu kalau kita melawan, menghadapi kuasa iblis dan konspirasinya, hendaklah kita menyalibkan daging dan hawa nafsunya. Kekuatan darah Yesus itu akan masuk dalam hidup kita. Seiring itu sudah memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Segala pemerintahan jahat, penguasa jahat, penghulu jahat, nyakok dari hidupku, dari tempat ini, dari tempat usaha ini, pergi dari hidupku. Itu nanti akan pergi. Haleluya. Ini jadi menyalibkan daging. Coba kalau secara jasmani Yesus Kristus disalib, tidak berdaya, mati. Tetapi kitab suci mengatakan di saat itu kuasa iblis dilucuti. Kemenangan. Nah, sekarang kemenangan itu diberikan untuk kita umat manusia. Nah, sekarang perhatian Allah itu betul-betul rata untuk kita umat manusia. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1. Begini bunyi firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan
bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, saudara. Jadi kekuatan Allah yang diberitakan untuk umat manusia itu mulai Injil. Ini yang diberitakan mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, itu memberikan kekuatan untuk umat manusia. Diberikan bagi yang percaya, kekuatan itu mengalir, kemuliaan itu mengalir. Amin. Roma 4 ayat 25. Yesus Kristus mati dan dibangkitkan. Begini bunyi firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia disalibkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Dia dibangkitkan untuk membenarkan kita semua. Bukan cuma untuk kita, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di jagat raya ini, yang percaya dosa-dosanya dihapus. Orang itu dibenarkan. Setelah dibenarkan, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Yang kita imani Sang Pencipta yang memperhatikan kita, yang menciptakan alam semesta. Di saat Abraham itu bilang sama Lot, silakan milih, kalau kamu ke timur, aku ke barat. Lot itu memilih lembah Yordan dekat Sodom Gomora. Di sana katakan seperti taman Tuhan. Tetapi Lot, dia jalan ke sana. Abraham di tanah Mamre, padang yang gersang. Tetapi firman Tuhan katakan, Abraham, sekarang kamu lihat, sejauh mata kamu memandang, itu akan kuberikan kepadamu, akan kuberkati. Ternyata kalau Tuhan itu berfirman menggenapi. Abraham hidup karena iman firman Tuhan. Abraham semakin berkembang. Apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Sementara Lot, dia hampir binasa karena apa? Sodom Gomora dibakar karena murka Tuhan. Saudaraku, pada akhir zaman mari kita hidup di dalam iman karena kebenaran firman. Amin. Mari kita baca lagi di dalam Mazmur 126 ini. Ini Sion, hidup kita pada akhir zaman. Saudara, kita semua yang akan menikmati penggenapan firman ini. Saudara percaya hal ini? Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Nah, saudara, ini bukan berarti terus mendadak tiba-tiba, tidak, saudara. Ini ayat 4 dan selanjutnya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini posisi kondisi yang disebut Sion, orang-orang kudus. Ini ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi menuai dengan sorak-sorai, menabur doa, permohonan, menabur keteguhan hati, tidak mau digeser dari pengharapan Injil, tetap berharap pada pengharapan Injil, kematian kebangkitan Kristus, mencucurkan
doa dengan mencucurkan air mata, mengiring Tuhan, berharap penuh kepada Dia. Ayat yang ke-6, saudara, orang yang berjalan maju berarti pantang menyerah. Berjalan maju, orang itu yakin Tuhan menyertai hidupku dengan menangis sambil menabur benih, berbuat baik untuk sesama, memperhatikan pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saudara baca bagian B, ini luar biasa. Silakan. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini ada dua arti. Pulang, saat saudara berusaha, secara jasmani, saudara tekuni usaha itu, saudara tekuni di saat lawatan Roh Kudus bekerja. Nanti orang-orang mengatakan Tuhan melakukan perkara besar untuk orang-orang ini. Berarti itu Sion, kumpulan orang kudus yang tekun berdoa, berharap kepada Tuhan. Ini sangat diperhatikan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang bermimpi, ini benarkah? Berkat yang aku terima ini benar? Kalau Tuhan itu sudah berperkara, membuka pintu, itu berbicara kepada jemaat Philadelphia, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saudara yakini kebenaran firman Tuhan ini. Orang itu akan pulang dengan sorak-sorai. Ini karya Roh Kudus, Roh yang membangkitkan tubuh Kristus. Roh Kudus itu kuasanya tidak terbatas. Amin. Roh Kudus tidak terbatas. Saudaraku, kalau saudara menabur doa, permohonan, percayalah, Dia memperhatikan, mendengar seruan doa kita. Haleluya. Itu pasti itu. Yakin bahwa pada Tuhan. Saudara akan pulang dengan sorak-sorai, menabur dengan mencucurkan air mata itu dengan kerendahan hati, dengan permohonan Tuhan. Kalau bukan Engkau, siapa lagi yang menolong aku? Pertolongan Tuhan pasti turun. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Terima kasih. Jadi artinya pulang dengan bawa berkas-berkas ini yang kedua. Manusia itu hidup di dunia tidak lama, hanya mampir mobil, hanya sementara. Kalau kita dipanggil Tuhan, jiwa roh kita dipanggil, suatu saat akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, nanti kita akan masuk pesta kawin anak domba. Setelah itu menghadap pengadilan kursi Kristus, masing-masing akan mendapat pahala. Ini 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebelum kita masuk di dalam Yohanes pasal 6 ayat pasal 14 ayat yang ke-1 sampai 6. Allah menyediakan tempat di surga. Sebelum masuk ke sana, kita menghadap pengadilan kursi Kristus, menentukan pahala. Jadi berkas-berkas yang kita bawa di hadapan Tuhan itu nanti saudara kita semua yang akan menerima secara pribadi. Keteguhan iman saudara, kesetiaan saudara, ketekunan saudara, ketekunan dalam
mengiring Tuhan dalam ibadah, dalam berdoa, ketekunan di dalam mengelola usaha, saudara nanti akan mendapatkan berkatnya. Nah, yang secara rohani, apa yang kita tabur untuk melakukan firman itu nanti itu mendapatkan suatu pahala dari Tuhan. Haleluya. Jadi nanti yang terakhir itu Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu digenapi, tempat di surga yang sekarang disediakan Tuhan Yesus Kristus itu nanti kita akan dibawa ke sana. Haleluya. Amin. Saudaraku, ada pujian mengatakan aku percaya. Karena di sana kata-kata yang lainnya tiada yang seperti Engkau. Hendaklah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita disertai Tuhan, diberkati Tuhan, kita semua diperhatikan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci.
Engkau yang memiliki rancangan yang indah dalam hidup anak-anak ini. Kuasamu tidak terbatas, Bapa. Kau tahu pergumulan anak-anakmu dalam kehidupan keluarga, yang single, yang dalam usaha. Engkau mendengar seruan mereka, Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sudah membuka tingkat-tingkat langit. Engkau sudah membuka pintu-pintu pertolongan, pintu-pintu rezeki. Engkau sudah bukakan dari timur, barat, utara, selatan. Dari surga dicurahkan rahmat Tuhan. Rezeki untuk usaha mereka, rezeki untuk rumah tangga anakmu, kerukunan untuk rumah tangga anakmu. Tercipta perlindunganmu turun saat ini, pertolonganmu turun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjalanan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Ku, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, diberkati dengan kuasa kebangkitan Kristus. Seiring kekiriman tubuh dan darah Tuhan, kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan, kami mendapatkan pembelaan dari Tuhan, kami mendapatkan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Usaha kami semakin diperluas, usaha kami semakin diperluas. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hadirat-Mu menyertai kami semuanya. Imam yang melayani berjalan sungguh berkati dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan seluruh jemaat kami. memberkatiku. Bapak, terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas perhatian-Mu untuk kami semua, untuk anak-anak semuanya. Engkau perhatikan mereka. Kami bersyukur, Bapak. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau sangat memperhatikan kami. Pertolongan dan pembelaan-Mu melimpah dalam kehidupan kami.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa, terima kasih. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Saudara Bapak, berkat-berkat-Mu yang terbaik limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang terancam hidupnya Tuhan melindungi, membentengi dengan kekuatan para malaikat badai di belantara surga berkemah menjaga melindungi. Yang kami percaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari esok Tuhan lebih berkuasa membela kami. Kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Setiap pribadi, roh doa, sembah, pujian, roh sukacita turun dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Terimalah segala persembahan kami. Kami tunjukkan kepada baik yang menyerahkan 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela. Kami tunjukkan kepada Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap langit melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kebenaran yang sejati memelihara hidup anak-anak-Mu. Perhatian Allah yang sangat dahsyat melalui kuasa kebangkitan-Mu. Engkau selalu membenarkan anak-anak-Mu. Engkau selalu membela anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudusnya. Yang percaya mengatakan,